Saya Roland Hotma Simorangkir, Guru SMA Nasional Plus BPK Penabur Bogor. Selamat pagi Pak Roland. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Senang ya bertemu kembali di pelajaran PKW ini. Saya minta salah satu dari kalian untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Kalian bisa memimpin kita dalam doa? Silakan Charles. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Charles. Saya mau mengecek kehadiran dulu nih. Hari ini seperti apa kondisinya, Richard? Ada 5 orang yang nggak ikut Pak untuk OSIS. 5 orang ya? Iya. Saya lihat di sini sedikit sekali. 5 orang ada kegiatan OSIS. Iya, benar. Tadi udah izin ke wali kelas dulu ya? Betul. Coba semuanya berdiri. Nah, enak kan kalau misalnya setiap kali kamu mulainya dengan kondisi yang sehat jasmani dan sehat rohani ya. Oleh karena itu coba cek kalau kerapiannya sudah oke. Nah, ini kalian nggak bisa dikancing lagi ya, udah nggak buat ya. Badan kita makin besar. Coba dicek semua, saya lihat semua sudah rapi. Sekarang coba cek kebersihan. Yuk, di setiap meja cek kebersihannya. Sudah. Semua sehat ya? Sehat ya? Sudah pada sarapan semua kan? Ya. Sudah. Hari ini teman-teman kita mau belajar tentang pengolahan hasil ternak unggas. Di pembelajaran pengolahan hasil ternak unggas ini nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang pemeliharaan budidaya. Nah, yang terakhir kemarin kita mendesain kandang. Ya, sekarang ibaratnya kalau misalnya ternak yang kita pelihara itu sudah cukup umur untuk dipanen, untuk dipotong. Selanjutnya apa nih yang bisa kita lakukan? Karena itu saya akan membekali kalian untuk persiapan ke arah sana, untuk menjadi entrepreneur juga ya. Tujuannya ya dari materi ini adalah setiap orang yang ada di sini, kalian sebagai peserta didik mampu menerapkan dan melakukan pengolahan hasil ternak unggas pedaging. Apakah cukup menerapkan? Tidak cukup. Dari sisi keterampilannya, kalian juga diminta nanti untuk merancang dan membuat kemasan serta produk olahan hasil ternak unggas pedaging. Jadi kita belajar hari ini bukan hanya tahu teorinya secara pengetahuannya, tetapi juga memiliki keterampilan di dalam pengolahan. Menurut saya yang sangat menarik ya. Untuk kegiatan ini kita akan bagi dua ya. Yang pertama itu nanti kita akan belajar dari ya poin 1 sampai poin ketiga. Observasi ya, seperti apa yang kita mengenal tadi sudah saya jelaskan singkat. Kemudian dari hasil observasi pengenalan kuliner Nusantara, kita akan belajar merancang kemasan, seperti apa kemasan yang baik itu yang sudah ada beredar, dan yang ketiga kita merancang produk. Oke? Nah, ini dia langkah yang hari ini ya untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, kedepannya nanti kita akan membuat produk olahan dan kita akan masak sesuai dengan rancangan kalian masing-masing. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan di teknis sedemikian rupa ya hasil olahannya, dan nanti akan ada refleksi dan evaluasi seperti itu. Jadi kita akan ada pertemuan ya. Oke. Untuk model pembelajaran sendiri kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Seperti biasa KKN kita masih KKN mono istilahnya ya. Kita menggunakan KKN yang sama, yaitu masih KKN-nya jujur. Pembagian kelompoknya sudah oke ya. Saya hanya mau mengecek aja. Kelompok 1 Ferry, Anya, Charles, Nathan lengkap. Kemudian kelompok 2 ada Chandra, Richard, dari ini tadi tidak hadir karena ada kegiatan OSIS. Kemudian kelompok 3 Lagisha, Bastian, Stephen, Tobi. Bastian, Tobinya yang izin. Dan terakhir Lagisha, Anang, Reci, Rasiman, dan Ren. Ya, tinggal 2, gak apa-apa ya. Kali tetap nanti sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir ya. Oke. Kalian kan sudah dibagi dalam kelompok. Kemudian LKPD juga sudah saya bagikan ya, supaya kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Selanjutnya mari kita masuk ke materi kali ini ya. Nah, kalau misalnya kamu mau men-scan silakan ya perangkat pembelajaran untuk pengolahan hasil ternak unggas pedagingnya ya. Boleh di-scan ya. Kalau saya bilang A, semuanya lompat ke depan. Pegang ke bawah. Oke. Nah, ini latihan dulu. Kalau B berarti ke belakang. Kalau C ke kanan.
Kalau D di kiri. Oke, coba kita mulai pelan-pelan dulu. A. Oke. B. C. Jangan jauh, jangan jauh. D. Kalau ada yang salah langsung di kelompoknya di mana? Di eliminasi. Oke. Kalau ada yang salah berarti latihan, oke? Balik ya. Jangan salahnya. Pokoknya kalau ada yang salah langsung saja di kelompoknya di eliminasi. Siap? A, B, C. D, C. Oke, masih di jalur yang benar. A, D. D. Kelompok putrinya dieliminasi karena A, D, Chandra masih ke kiri. Harusnya ada 2 kali di Chandra. Chandra cuma A langsung ke kiri. Oke, terima kasih. Lupa ya? Iya, 2 kali ya, lupa dia masih ke kiri tadi. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang tinggal 2 lagi nih. Aduh. Tinggal 2 yang peka. Silakan duduk yang putrinya. A, C. D, C, B. Oke, jadi terima kasih. Ternyata Ferry, Nathan, dan Charles termasuk orang-orang yang boleh dikatakan beruntung hari ini kata mereka bisa fokus ya. Apa hubungannya dengan pelajaran kali ini? Kira-kira apa teman-teman? Apa yang kamu pelajari? Melatih fokus. Oke, terus yang kedua? Konsentrasi. Kira-kira yang membuat Chandra tadi salah apa? Kayaknya salah dengar. Salah dengar. Iya. Sekarang saya mau nanya, kalau misalnya kita salah dengar, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya? Komunikasi ya. Akhirnya informasi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan instruksi ya. Saya ingin melakukan penilaian diagnostik terlebih dahulu. Apa itu penilaian diagnostik? Penilaian diagnostik adalah untuk kalian bisa, untuk saya sebagai guru bisa mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi yang akan kita ajarkan. Itu dia penilaian diagnostik ya. Silakan, ada 7 pertanyaannya. Pertanyaannya itu iya dan tidak ada. Banyak sekali kuliner ya. Di Indonesia ini yang berasal dari hasil ternak unggas atau daging. Oke. Bahkan dari bidang ini hasil ternak ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat sebesar. Sekarang coba kamu perhatikan di Bogor. Ada yang tahu itu gambar apa? Apa namanya? Soto apa? Soto Bogor aja. Kenapa soto dari Bogor itu soto kuning Bogor? Soto kuning Bogor karena kuahnya itu khas Bogor. Nah, pertanyaannya, nah ini tadi sudah dijawab sebenarnya. Kira-kira kalau yang kalian lihat produk olahan yang di daerah kita ini atau di Bogor ini kira-kira kalau misalnya saya percaya kamu jual soto laku nggak gitu? Laku, yakin ya? Dengan melihat kontennya tadi, isi dari soto itu, udah terbayang mau jadi seperti apa soto yang akan kita buat, benar kan? Ya kan? Ini saya mau menunjukkan. Jadi kalau hasil ternak unggas daging itu yang umum itu banyak ya, bisa dari kalkun bisa, sebenarnya bisa. Tapi di sini saya pilih 3 yang bagian dari unggas, yang umum sekali. Ada ayam, ada bebek, ada bulu. Ternyata sekarang puyuh pun itu pun sudah dijual, belibis sudah dijual, ya banyak sekali. Burung dara aja ada yang dijual, ya banyak sekali sekarang yang sudah beredar. Oleh karena itu saya minta kalian coba, ya perhatikan atau tonton atau simak videonya. Coba kalian perhatikan seperti apa olahan-olahan hasil ternak unggas ini. Setelah itu nanti melalui video itu coba kalian lihat seperti apa kemasannya atau seperti apa dia mengolah itu dan seperti apa rekomen orang-orang yang merasakannya. Seperti itu ya. Nah, sambil kalian menonton, kalian juga coba bisa cek LKPD-nya, ya. Di LKPD ini kalian bisa lihat untuk yang bagian pertama, ya, bagian observasi yang dipilih untuk nama produknya. Produk yang akan dibuat atau Ini yang untuk LKPD 1 dulu. Yang tadi yang di A-nya deh, kalau kalian coba sebutkan. Contohnya apa contohnya? yang khas dari daerah? Iya, coba apa itu coba. Abon ayam, oke. Perhatikan teman-teman, ini teman-teman kalian dari kelompok Ferry memilih abon ayam. Abon ayam nama produknya, khas daerah mana? Bali dan Jawa, ya khas daerah. Kemudian bahan dasarnya? Daging dada ayam. Ya intinya daging dada, dari daging dada ya. Terus proses pembuatannya? Boiling. Kemudian harga jualnya kira-kira sekitar berapa? 10.000 sampai 20. Silakan kalian masuk di dalam kelompok ya masing-masing.
masing-masing merancang kemasan dan produk olahannya. Ya, saya kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Pak, kalau makanan yang kita modifikasi boleh nggak, Pak? Gimana? Mau makanan yang kita modifikasi? Modifikasi? Misal kayak ayam khas Jawa Timur itu. Tadi sambalnya khas Bali. Silakan, itu artinya kreativitas kalian aja. Ya, memodifikasi dari produk yang sudah ada. Ya, cuma kalian sudah merasa ya biasanya sebelum kalian kalau menurut saya buat alternatif selain B-nya juga ya. Kalau enak, ya udah. Silakan. Jadi hasil diskusi tentang kemasan dan produknya yang akan dikerjakan disampaikan itu saja ya dulu ya. Kemudian teman-teman yang lain boleh bertanya ya. Misalnya mengenai ciri khasnya. Karena ingat, salah satu produk yang kalian buat nanti atau kemasan itu harus memiliki ciri khas yang menunjukkan bahwa itu ciri khas kalian. Dan segi rasa apa yang membedakannya dengan produk yang sudah ada di pasar. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan masakan apa sih yang akan kami buat, terus packagingnya bagaimana, terus komposisinya juga bagaimana. Untuk lebih detail, masakan apa yang akan kami masak akan dipresentasikan oleh Charles. Lalu untuk packagingnya itu ada Zevanya, dan komposisi gizinya ada Nathan. Jadi untuk produk yang kita akan buat itu adalah ayam woku. Itu asalnya dari Manado. Dan ciri khas makanan ini itu dia pakai bumbu-bumbu tradisional yang khas, yaitu lengkuas, kunyit, serai, jahe, daun jeruk, dan cabai rawit. Pagi, Roland dan teman-teman. Selamat siang, Roland dan teman-teman. Kebetulan kami akan memperhatikan tentang produk olahan hasil kami. Itu kita tuh membuat ayam rica-rica. Hasilnya itu dari daerah Manado. Bahan dasarnya itu ya dari ayam. Terus untuk kayak khas dari yang kita buat itu kita punya khas tersendiri, yaitu dari kemasannya. Kemasannya itu box yang bisa dibawa pulang, dan juga itu ada tata cara buat pemanasannya. Oke, jadi yang bakal kita masak itu kurang lebih ayam goreng tapi dengan sambal bawang. Yang kita masak itu bakal ayam goreng dengan sambal bawang. Ayam goreng itu bakal ada bumbunya sendiri, dan sambal bawang itu sebagai penambah rasa dan juga penguat rasanya, dan bakal jadi ciri khas dari apa yang kita jual itu sendiri. Ayam juga ciri khas, cuma kan kalau makan ayam pakai sambal lebih enak. Ini makanannya itu khas Jawa Timur. Terus buat bahan-bahannya itu ada ayam, nanti pakainya 1 ekor. Terus buat sambalnya sendiri ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, pakai minyak goreng panas juga ntar disiram. Terus buat dibumbuinnya ada garam, gula, dan di sini kita juga kasih tomat biar kalau mau nggak terlalu pedes kita nanti tambahin tomatnya. Itu Ya. Terus yang buat lalapannya itu ada timun, kemangi, sama kol. Jadi untuk kelompok kami kita mau buat ayam goreng telur asin. Ayam goreng telur asin. Terus setelah kita cari di internet, ternyata ayam goreng telur asin itu awal mulanya itu bukan dari Singapura, meskipun dia terkenal di sana. Ternyata itu dia dari Brebes. Oke. Jadi di sini kita perbedaannya itu nasi pakai ayam goreng telur asin di atasnya, dan terus kita masih rencananya itu mau modifikasi pakai sambal matah. Jadi biar rasanya makin air gitu. Cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih kawan-kawan ya. Kalian sudah mempresentasikan ya dengan baik. Jadi sekilas ya kelompok lain juga sudah tahu nanti produk apa yang akan dikerjakan di hari Kamis ini. Sekarang silakan kalian berdinamika di dalam kelompok masing-masing untuk persiapan bahan kedepannya ya. Jadi pertemuan kita akan akhiri di sini. Silakan ya untuk menutup kegiatan kita di dalam. Oke, terima kasih ya. Saya akan menutup pertemuan ini dengan ungkapan seperti itu. Kesuksesan tidak datang dengan mudah. Butuh kerja keras. Ingat istimewa. Butuh ketekunan, butuh komitmen untuk mencapai tujuan Anda sebagai seorang pengusaha. Jadi jangan menunggu sempurna untuk memulai. Oke? Ya? Jangan menunggu kesempurnaan. Mulailah dengan apa yang ada pada diri kita atau apa yang kita miliki saat ini. Dan teruslah belajar dan berkembang. Saya Roland, guru PKWK. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.